Selamat malam saudara-saudariku malam ini, yaitu penyelenggara BKN Badan Kebudayaan Nasional Jagong Lumajang. Dan juga kami ucapkan selamat malam kepada narasumber kita malam ini, yaitu yaitu Bapak Agus Siswanto malam. Bapak Agus dari DPUTR, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dan juga telah hadir di sini yaitu Bapak Abdul Rohim, aktivis lingkungan pesisir. Selamat malam Mas Abdul Rohim. Dan juga telah hadir yaitu Miss Kadin, Bapak Miss Kadin, ya, warga Jugosari, Kecamatan Candipuro, Tak Langgong, Pak Miss Kadin. Selamat malam. Dan juga telah hadir yaitu Bapak Sutresno dari Komisi C. Malam ini selamat malam Bapak Sutresno. Dan juga yaitu Bapak Bowo dari BU. Selamat malam Bapak Bowo. Dan juga dari Bina Marga yaitu Bapak Heri. Selamat malam, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Jagong Lumajang dengan tema Bupati Marah, Jalan Tambang Makin Parah. Itulah sebagai tema malam ini. Mudah-mudahan acara malam ini berjalan tertib, aman, lancar. Mohon bagi para pemirsa, mohon kepada penyelenggara dari BKN Lumajang, dan juga didukung sepenuhnya oleh Denada Entertainment, Mitra Nada Entertainment, Asia Barata Enterprise, Wira Raja Musik, VCD Lumajang, Visit Lumajang, Armada Kuliner. Malam ini juga sebatnya untuk mendukung sepenuhnya. Dan juga dari Millennial Object, ya, dan juga mendukung sepenuhnya dari Millennial Project, ya. Terima kasih saudaraku, dan juga terima kasih kepada saudara-saudaraku dan juga narasumber yang sebentar lagi akan berdiskusi bersama, yaitu bersama moderator kita, beliaunya yang mulia yaitu Bapak Mansur. Oke, persilakan kepada yaitu Bapak Mansur sebagai moderator, dan juga yaitu dari narasumber, monggo persilakan di tempat yang sudah disediakan. Dan terima kasih BKN, terima kasih kepada saudaraku yang hadir malam ini, ya. Karena dari narasumber kita, monggo Bapak Agus Siswanto, Bapak Bowo, Bapak Heri, Bapak Abdul Rohim, Bapak Miskadin, Tak Langkong Pak Miskadin, Toren yaitu Binara, ya. Karena sudah disediakan penyelenggara dari saudaraku tercinta untuk Lumajang, Jagong Lumajang bersama BKN Badan Kebudayaan Nasional. Monggo katuran Binara. Dan selanjutnya kami serahkan penuh kepada yang mulia yaitu Bapak Mansur Hidayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Ong Ulun Basuki Langgeng, kepada saudara-saudara pemirsa yang hari ini menonton di Facebook Badan Kebudayaan Nasional, dan juga terutama di sini para narasumber yang hadir, yang dari Dinas PU, ada yang dari Dinas Bina Marga, ya. Ada yang juga dari teman-teman aktivis lingkungan, maupun juga dari aktivis tambang rakyat. Dan juga nanti tidak lupa juga ada juga nanti ada Bapak Trisno dari Komisi C DPR di Kabupaten Lumajang. Dan yang lain-lain ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Perhubungan, ada juga Kabak Ekonomi yang juga kita undang, dan beberapa yang lain, ada LSM Wadgali Cak Ali Ridho yang hari ini nampaknya menyatakan berhalangan untuk hadir,
dari aktivis lingkungan Wotgali, dan juga ada sahabat Muhammad Iqbal, seorang aktivis di Candipuro, ya belum bisa dikonfirmasi sampai saat ini. Dan untuk selanjutnya acara ini akan dimulai terkait dengan tema yang sudah mungkin minggu-minggu ini sedang viral, yaitu Bupati marah, jalan tambang makin marah, itu sampai rusak. Dan sebelumnya mohon izin kita juga akan coba untuk sambung dengan warga dari desa Kalibendo. Kebetulan tadi mohon izin tidak bisa hadir. Apa sih yang terjadi sebenarnya terkait jalanan yang rusak di desa Kalibendo itu? Kebanyakan kita masih biasa melihat di Facebook atau di YouTube dan sebagainya. Namun kita coba untuk berdiskusi, melihat permasalahan dengan lebih bijak. Jadi kita tidak usah memberi pendidikan kepada masyarakat. Waalaikumsalam. Di sini saya Pak Rosi ya. Oh iya. Iya, Pak Rosi, di sini kita dari Jagong Lumajang. Pada intinya kita ingin menanyakan bagaimana cerita di desa Kalibendo terkait ada jalanan yang padat dan rusak, juga jembatan yang rusak, yang beberapa waktu yang lalu disidak oleh Pak Bupati. Barangkali panjenengan bisa menjelaskan sebagai seorang warga Kalibendo. Oh iya Pak, makasih. Ya sebelumnya ya harus Pak itu Pak, didandani Pak, jembatan ini Pak. Nggih. Nang ditandani, terus masalah muatan motor pasir itu kalau bisa jangan sampai bareng-bareng kayak gitu loh Pak. Nggih. Nah, yang terjadi niku kan bahwa sebelumnya sebenarnya kan sudah wonten yang namanya jalan khusus tambang. Lah kok bisa ceritanya tambang-tambang pasir itu, truk-truk pasir itu masih melewati jalan di desa Kalibendo? Kira-kira belum Pak, belum rampung Pak di sana gitu. Oh, di jalan tambang ini kok belum rampung nih? Belum rampung. Terus yang sudah dikerjakan dulu niku kan sudah sempat dilewati, apa rusak lagi atau rusak? Iya, rusak lagi Pak, kena banjir. Itu kira-kira sudah berapa bulan rusak menika? Kurang lebih itu sekitar berapa bulan itu ya? Ya 3 bulanan paling Pak. Oh, 3 bulanan rusak. Sehingga iya, saya kurang tahu itu Pak masalah itu. Nggih, sehingga lewat desa Kalibendo lagi nggih. Nggih. Nah, harapan rakyat atau warga Kalibendo bagaimana? Kira-kira truk tambang itu bagaimana? Apa lebih baik melewati jalan khusus tambang atau bebas juga masih di Kalibendo? Ya harus Pak, harus lewat jalur tambang Pak, jalan tambang. Jadi yang terjadi seperti itu nggih? Iya, ndak keganggu. Misalkan Pak, ini kan belum sekolah Pak, kalau anak-anak sekolah nanti seakan yang antara anak sekolah gitu loh Pak. Nggih. Terus kemudian warga berinisiatif, ya termasuk ada portal dan sebagainya, itu gimana ceritanya? Biar juga penonton semua juga tahu cerita yang sebenarnya. Kurang tahu kalau itu Pak. Iya. Tapi ya kurang tahu ya masalah portal-portal itu, kurang tahu saya. Jenengan atas nama siapa Pak? Siapa barangkali? Pak Rosi. Atas nama saya gitu. Nggih, namanya. Oh, Mak Roji. Mat Rosi, dusunnya? Ya. Dusun Kalibendo. Kalibendo, desa Kalibendo nggih. Harapannya terhadap truk tambang
bagaimana? Apa secepatnya tidak lewat atau bagaimana? Ya tergantung pemerintahnya Pak. Kalau di sana sudah selesai di jalur tambang ya kemungkinan anak-anak ya tidak lewat sini gitu. Kalau masyarakat Desa Kalibendo lebih seneng truknya lewat apa lebih seneng truknya lewat jalan khusus tambang? Iya seneng lewat jalan tambang Pak. Nggih. Nggih. Matur nuwun Pak Rosi atas Nggih sama-sama. teleponnya. Sampaikan salam tim Jagong Lumajang pada warga Desa Kalibendo dan para narasumber. Salam hangat kepada para warga dan Pak Kepala Desa. Atur nuwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi tadi memang mohon izin warga Desa Kalibendo tidak bisa hadir di acara karena mungkin jalannya masih dicor-cor juga. Nah, yang kita bisa angkat dari masyarakat bahwa masyarakat sebenarnya juga tidak berkenan juga jalan desanya ini dilewati oleh truk tambang karena sebenarnya nampaknya sudah ada jalan khusus tambang tapi tidak dilewati. Nah, mungkin di sini langsung saja monggo dari Dinas PU atau Bina Marga atau bagaimana Bapaknya dari dari perekonomian. Terima kasih. Mohon izin. Monggo waktu dan tempat monggo siapa dulu diperkenalkan juga kepada para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan pada kami dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kami perkenalkan, kami sebagai Kepala Bidang Bina Marga Agus Siswanto. Di sini kami didampingi oleh kanan saya ada Bapak Subowo selaku Kasih Pemeliharaan dan sebagai Humas dari Dinas PU. Terus yang sebelah kiri saya ada Bapak Heri selaku Kepala Seksi Pembangunan. Di mana di sini kita membahas terkait dengan jalan tambang yang kemarin yang dilalui oleh angkutan pasir. Perlu kami sampaikan bahasanya jalan tambang dari Jugosari ke JLS melewati Gondoruso itu memang jalan itu sudah ada Pak. Jadi kurang lebih panjangnya ada 8 kilo dari Limpas Jugosari ke Limpas Gondoruso itu 2,3 kilo dan dari Limpas Gondoruso ke JLS itu sepanjang 5,7 kilo. Di mana ini sudah dibangun pada tahun 2019, kalau nggak salah selesai bisa digunakan di bulan Maret 2019. Akan tetapi karena memang jalan khusus tambang ini ada di badan sungai sehingga konstruksi yang ada di jalan tambang itu adalah konstruksi non permanen, di mana adalah konstruksi yang dia dari kerikil dan pasir. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, adanya banjir yang ada di sungai tersebut sehingga jalan tambang itu pada awal tahun 2020 itu tidak bisa digunakan lagi. Pada waktu itu ada COVID sehingga beberapa jumlah armada dan karena satu dan lain hal itu tidak bisa digunakan lagi sehingga angkutan pasir yang awalnya banyak yang lewat jalur tambang itu kembali lagi ke jalan kabupaten yang dimana itu adalah jalan Bades Gondoruso sepanjang kurang lebih dari jembatan Limpas ke JLS itu ada 6,4 km
yang salah satunya di ruas jembatannya yang di dalam video tadi itu mengalami kerusakan, di mana jalan sementara ini sesuai dengan keputusan Pak Bupati, karena perlunya adanya perbaikan di jalan khusus tambang, itu kurang lebih minta waktu 2-3 minggu untuk memperbaiki jalan tambang tersebut yang dikoordinir oleh teman-teman APRI, Asosiasi Penambang. Harapannya dengan 2-3 minggu ini ketika jalan tambang itu selesai, nanti jalan kabupaten yang dari ruas Bades Gondoroso itu akan pelan-pelan kita perbaiki di tahun ini dan di tahun depan. Mungkin itu yang pendahuluan dari kami. Mungkin ada tambahan dari Bapak Subowo selaku Humas dan Kasih di Bina Marga. Monggo. Monggo, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Jagong Lumajang, juga dari teman-teman Dewan, Pak Wari, Pak Trisno, teman saya, juga dari teman-teman perekonomian dan juga teman-teman yang lain, juga semua yang hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Di sini patut kita lanjutkan secara rutinitas apa yang menjadi sebuah masalah yang ada di Lumajang. Dalam hal ini kaitannya dengan pekerjaan umum. Di pekerjaan umum itu ada 2 kategori jalan. Yang pertama adalah jalan umum, yang kedua adalah jalan khusus. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa jalan umum itu dibagi 4 kewenangan. Satu adalah kewenangan daripada jalan nasional, yang kedua adalah kewenangan dari jalan provinsi, yang ketiga kewenangan daripada jalan kabupaten, yang keempat kewenangan daripada jalan desa. Nah, ini untuk yang jalan umum. Jalan khusus itu diperuntukkan dan dibangun oleh instansi maupun daripada badan usaha atau perorangan untuk kepentingan daripada badan atau perorangan itu sendiri. Jadi yang membangun, yang memperuntukkan maupun yang memelihara itu adalah badan atau perorangan itu sendiri. Kaitannya dengan apa yang menjadi sebuah persoalan yang ada di sini, bahwa untuk daripada jalan tambang ini masuk daripada kategori jalan khusus. Loh Pak, nek misalkan aku bangun di sekitar saya, apa enggak oleh mau pasir? Boleh, tapi itu bukan untuk keluar. Artinya untuk kepentingan daripada masyarakat itu sendiri yang ada di Kabupaten Lumajang, dan itu bisa mempergunakan daripada jalan yang ada, baik itu jalan kabupaten maupun jalan desa, boleh. Asalkan, mohon maaf, karena daripada jalan kabupaten maupun jalan desa peruntukannya itu untuk klasifikasi daripada jalan itu adalah kelas 3 untuk yang kabupaten, yang harus dimuati atau kapasitas yang harus dimuati adalah 8 ton MST. Jadi kalau lebih ya mohon untuk yang mau bangun, baik pembangunan secara pribadi maupun pembangunan yang ada di wilayah-wilayah baik desa maupun di lingkungan, itu kapasitas pesannya jangan berlebih. Tapi kadang-kadang enggak, bermain di sendiri. Begitu kapasitas itu di bawah 8 ton, ya tolong tambahin beri obeng lagi Arya. Bukan kadang-kadang ya Pak ya. Nah, ini mohon secara pribadi saya menyampaikan, mari kesadaran untuk menjaga bersama. Kalau membangun itu kadang-kadang mudah, tapi memelihara, saya selaku seksi di pemeliharaan,
memelihara itu juga sulit. Kalau membangunnya begitu dibangun sudah selesai, tapi untuk memelihara biar ini dalam keberadaan nyaman, aman dan awet, ini yang harus kita pertahankan. Kalau enggak, ya sekali dibangun besoknya rusak lagi, dibangun lagi besoknya rusak lagi. Karena yang dipikir khusus untuk jalan kabupaten adalah kurang lebih 1051 kilo. Lah ini dengan keberadaan ini mari kita jaga bareng, masyarakat Lumajang kita jaga bareng untuk memelihara daripada kondisi jalan yang ada. Itu yang perlu saya sampaikan di awal prolog ini. Mari kita saling mengerti bahwa kategori apa yang menjadi kerusakan yang ada di jalan. Kadang-kadang yo macam-macam, Pak, memang itu kondisinya nggak rapi, nggak bener gitu. Ya itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi juga mohon maaf, dalam hal posisi hal yang seperti ini, kadang-kadang dengan seberat apapun, kalau memang kondisinya itu sama dengan konstruksi jalan yang ada, ya agak lama. Tapi kalau sudah berlebih, kita ambil contoh saja. Saya misalkan tinju sama Pak Buhari. Pak Buhari ini ternyata profesional, saya masih amatiran. Begitu saya ditantang dalam kategori prosedur yang ada dalam 15 atau 12 ronde, karena Pak Buhari lebih berat daripada klasifikasinya, ya hancurlah saya tidak sampai 1 ronde. Sama dengan jalan, kalau sudah direncanakan umur rencananya katakanlah 5 tahun, dalam hal kondisi di situ yang melewati lebih daripada kapasitas, ya tidak sampai 1 tahun. Itulah keberadaan yang ada di lapangan. Terima kasih, itu prolog awal dari saya selaku seksi pemeliharaan di Jalan Kabupaten. Nama saya Bowo, rumah saya Tukum, asli Tukum, tetangga dari Badak. Siapa ini? Mas Guntur. Mas Guntur. Iya, pura-pura enggak kenal aja Mas Guntur kadang-kadang. Iya. Enak pura-pura enggak kenal tapi sehati, ya. Tapi saya yakin di Kabupaten Lumajang adalah sehati semua untuk memperbaiki Lumajang, untuk membangun Lumajang yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bowo. Luar biasa dari Bina Marga, kedua beliau adalah penjaga, sebenarnya penjaga kenyamanan masyarakat. Jadi yang lain itu kata Pak Bowo stay at home, biar di rumah. Orang PU atau orang Bina Marga biar yang di jalanan seperti itu. Jadi kena getahnya terus beliau. Kalau rusak pasti diteriaki oleh masyarakat ya Pak ya. Nah seperti itu. Dan memang permasalahan jalan ini nampaknya kan untuk di Lumajang dalam urusan pertambangan ini kan cukup berlarut-larut ini. Bukan, jadi kita permasalahan di sini bukan harus mencaci siapa dan siapa. Misalnya tahun 2011 sampai 2014 jalan raya Pasirian Lumajang pernah hancur total juga itu, dan PU juga yang menjadi garda depan untuk memperbaiki, dapat surat kaleng juga banyak dan sebagainya. Nah barangkali itu penjelasan dari Bina Marga, bahasanya ada dibedakan antara jalan kabupaten, ada jalan dari nasional, provinsi, kabupaten, dan jalan desa. Kebetulan jalan yang rusak yang disidak Pak Bupati ini memang tepat adalah jalan kabupaten, dan memang kewenangannya Pak Bupati Lumajang untuk mensidak. Mungkin dari teman-teman dari aktivis yang lain barangkali bisa untuk berpendapat terkait jalan yang ada di Desa Kalibendo ini. Monggo komentarnya dari Pak Nawawi dari Gempar, Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir. Selamat datang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nawawi Pak, dari Lembaga Gempar, Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir.
berbicara tentang hal jalan yang rusak, di mana Pak Bupati sidak kemarin sampai terjadi adu mulut, kan seperti itu. Itu sebenarnya ada efek positif dan negatifnya, tergantung dari yang mengartikan saja. Kenapa begitu? Karena kalau saya melihat siapa yang harus disalahkan di sini, semua salah itu. Paling tidak Pak Bupati sudah turun untuk mengontrol, paling Betul. tidak seperti itu. Kenapa begitu? Saya tahu sendiri, di situ terjadi pemortalan, yang tentunya itu liar. Kalau dibiarkan, bupati juga yang kena itu. Portal liar itu. Terjadi pembenahan dari masyarakat dengan berdalih, ya masyarakat disalahkan ya tidak boleh semena-mena menyalahkan juga, tidak boleh, karena memang kebutuhan masyarakat jalan itu. Cuma saya menyayangkan, saya secara pribadi saya sangat menyayangkan, karena persepsi masyarakat di bawah itu berbeda-beda. Ada yang bilang ini Pak Bupati ini tidak ada kerjaan ya kok turun sendiri, kayak ada stafnya. Ada yang bilang juga mungkin stafnya yang tidak bisa dipercaya, atau memang tidak bisa dipercaya sekalian gitu, mungkin gitu. Karena kalau saya melihat ini kalau sampai terjadi di mana-mana sampai masif, penanganannya seperti apa nanti? Kita sebagai warga, kita cuma bisa mengharap bagaimana jalan tetap terlalui oleh masyarakat dengan nyaman. Karena kalau berbicara tentang jalan itu kita tidak bisa menghindar dari apa yang namanya kita harus berbicara tentang tambang, Pak. Karena ini yang perusak itu sebenarnya tambang kan, seperti itu. Kalau kita ngomong masalah tambang, ibarat kita itu mengurai benang yang sudah kusut. Mulai dari pemerintahnya, penegak hukum, sampai masyarakatnya itu bisa disalahkan di situ. Kalau kita melihat PP nomor 43 tahun 93 itu jelas itu. Di situ ada jelas ada kelas masing-masing. Dan maksimal itu yang bisa melalui di jalan, termasuk jalan kelas 3, jalan yang ada di Gondoruso itu, apa ini? Kalibendo itu jalan kelas kabupaten. Itu kan bisa dilalui maksimal 8 ton. Tapi pada kenyataannya ini yang berlalu lalang di situ itu saya melihat itu 12 sampai 15 ton itu, Pak. Seperti itu. Bagaimana tidak rusak di jalan? Terus dinas-dinas, khususnya misalnya kepala dinas perhubungan atau dinas-dinas terkait lainnya, bagaimana itu menyampaikan? Seharusnya kan harus ada tindakan sebelum terjadi kerusakan seperti itu. Ini yang merugikan masyarakat banyak, Pak. Bukan cuma jalan yang rusak, tapi masyarakat yang lewat di situ banyak kecelakaan-kecelakaan yang tak pernah diekspos mana-mana. Kecelakaan diambil, dikira kecelakaan biasa, padahal itu kecelakaan diakibatkan tambang seperti itu. Oke, kita beri kesempatan juga PU. Apa yang sudah dikerjakan oleh Bina Marga? Ya, ini saya mau bertanya sebenarnya, apa ini? Mulai kapan ini sampai rusak seperti ini itu? Bagaimana itu? Begitu. Mungkin perlu dijawab itu pertanyaan saya itu. Terima kasih. Monggo langsung dijawab. Jadi pertanyaannya, apakah sebelum sidak itu apa yang dikerjakan oleh Bina Marga? Kok harus Pak Bupati harus turun ke sana seperti itu? Kira-kira begitu, Bapak? Oke, terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Tadi sorry Pak Kembar. Jadi gini,
pada posisi Bapak Bupati turun dan tidak, itu adalah merupakan sebuah kewajiban dari beliau untuk menyapa yang hadir di lapangan atau ingin tahu kondisi yang ada di lapangan secara langsung, tidak secara potret maupun laporan. Pak, halo. Itu. Ingin tahunya itu gimana, Pak? Jadi dengan kondisi yang saya ada, rasa begini, mohon maaf. Saya rasa ingin tahu benar atau tidak bawahannya bekerja, mungkin seperti itu, Pak. Pak. Ya, Maaf. sebentar ya. Jadi gitu, Mas. Jadi dalam hal-hal posisi seperti itu. Tapi tadi menyebutkan bahwa kondisi tidak percaya, ya enggak lah. Semuanya harus saling mempercayai. Iya dah. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini, memang kewajiban bupati kadang-kadang sidak juga, tugasnya ya, bukan kewajiban. ya. Toh saya kadang-kadang jangankan Pak Bupati, wakil rakyat saya juga sering disidak kok. Gitu. Termasuk Iya, oleh dewan juga disidak iya. juga. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin dari lembaga-lembaga boleh menyidak kita, boleh, secara langsung, boleh. Pak Bowo, saya ingin tahu kondisi jalan yang di sana, ayo kita bareng-bareng, boleh. Saya kemarin juga bersama-sama dengan teman-teman media menyampaikan dan datang di mana yang lubang. Saya khawatir pada posisi itu ternyata bukan kewenangan daripada kita atau selaku penyelenggara daripada jalan kabupaten itu. Makanya kita lihat langsung di lapangan. Terus yang kedua, dari kategori itu, kalau dinas pekerjaan umum dan tata ruang itu adalah melaksanakan secara fisik dengan memelihara kondisi daripada yang ada di lapangan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita cuman memberikan sebuah rambu yang ada di jalan tersebut dengan rambu 8 ton. Atau dikasih dengan tanda kelas 3, ada 3 gini, Romawi. Oh iya, banyak ya, yang sering dilihat tuh, Iya. Pak Mansur, yang ada di Iya. lapangan seperti itu. Kalau tindakannya itu bisa dari dinas perhubungan, dinas perhubungan. Nggih. Iya. Atau dari kepolisian itu. Sebenarnya sudah diberi rambu atau peringatan maksimal 8 ton ya tiap Iya. truk itu ya. Akan tetapi bukan secara itu saja. Yang jauh lebih penting adalah kesadaran daripada masyarakat. Mohon maaf, tadi Pak Nawawi sudah menyebutkan, lawang di situ sudah kategorinya kelas 3 8 ton, tapi yang lewat sudah tahu Pak Nawawi itu adalah 12 sampai 15 ton. Nah, inilah yang harus kita kaji. Ayo mindset kita rubah. Bahwa kondisi yang ada jangan sampai dipaksakan. Kalau misalkan baju kita itu adalah M, terus yang mau pakai itu adalah XL, ya robek. Kan begitu toh. Jadi hal-hal yang seperti ini, ayo kalau sudah klasifikasinya. Berarti ini ada pemaksaan, pemaksaan jalan ya. Yo, saya fair saja. Saya dulu juga tahun 90-an saya juga pengusaha transportasi. Begitu ternyata saya di bidang bina marga, saya tidak akan membohongi hati saya harus keluar. Sehingga untuk transportasi itu, karena apa? Dalam hal-hal kondisi seperti itu, ini akhirnya saya paksakan. Loh, kenapa dipaksakan, Pak? Yuk, karena kadang-kadang dalam hal saya membayar supir, saya untuk bensin, saya untuk perawatan daripada kendaraan, tidak nutut. Makanya harus sepakat. Kalau memang Lumajang ini merupakan pasir yang terbagus, sepakat harus kita jual mahal kalau keluar, biar nutut. Kayak gitu. Jadi gitu ya. Terima kasih Pak Bowo. Ini nampaknya sudah mulai, kita mulai diskusinya mulai hangat sehangat kopi. Tapi tidak boleh panas. Supaya tidak panas, kita break dulu. Jadi balik kepada yang sudah dinyatakan oleh Pak Bowo tadi, bahasanya masyarakat juga diminta kesadarannya, supaya jangan juga kalau sudah tahu 8 ton apalagi dikasih rambu, ya tolong juga katanya Pak Bowo
untuk juga sadar, jangan banyak-banyak, paling maksimal 8 ton. Ya, barangkali itu pernyataan dari Bina Marga, bahwa Bina Marga sudah berbuat dan kewajiban bupati dan tugas, bukan kewajiban, tugas bupati untuk melakukan sidak seperti itu. Barangkali dari Bung Abdul Rahim, aktivis pesisir Selok Awar-Awar ini, masih keluarga Pak almarhum Salim Kancil kebetulan. Dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim Ardi. Saya asli Selo Anyar namun berdomisili di Selo Awar-Awar, dan secara kebetulan saya masih keponakan Bapak Salim Kancil, yang mana beliau salah satu aktivis lingkungan yang meninggal secara tragis pada tahun 2015. Mungkin alangkah baiknya dikarenakan beliau ikut serta memberikan sumbangsih terutama di Kabupaten Lumajang. Pada waktu itu kita semua pada tahu bahwasanya sebelum kejadian Salim Kancil, bagaimana carut marut pertambangan yang ada di Lumajang hancur lebur sak jalan-jalan, kan seperti itu ya. Alangkah baiknya monggo kita kirimkan doa dulu kepada beliau. Saya mohon dengan sangat Bapak Moderator, karena beliaulah mungkin di Lumajang satu-satunya orang yang rela berkorban nyawanya demi lingkungan dan tanah air seperti itu. Berdoa dimulai menurut keyakinan masing-masing. Terima kasih. Begini, dalam konteks jalan, saya pribadi selaku warga Selo Anyar ikut merasakan langsung, Pak. Kebetulan di sini ada Bapak dinas-dinas terkait dan juga Bapak Dewan selaku wakil daripada rakyat kita, kan seperti itu Pak ya. Saya dan warga Selo Awar-Awar pada waktu itu memang ikut merasakan bagaimana susahnya apabila kita mau melewati jalan kabupaten tersebut. Bukan hanya itu, sebenarnya korban daripada kebiadaban eksploitasi tambang ilegal pada waktu itu, ini korban nyawa bukan hanya satu, bukan hanya Pak Salim Pak, banyak banget warga atau masyarakat yang meninggal gara-gara jalan rusak. Jadi saya pribadi ikut merasakan bagaimana susahnya saya kalau mau ke Pasirian, ditambah juga di jalan nasional pada waktu itu hancur lebur juga, bukan hanya jalan kabupaten atau kelas 3. Pertanyaannya adalah, kalau ini tugas masyarakat atau Bapak minta kesadaran masyarakat, mohon maaf, pekerjaannya dinas apa? Mohon maaf Pak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang aparatur sipil itu kan sudah jelas bahwasanya dinas terkait ikut bertanggung jawab masalah kalau di jalan, masalah jalan, termasuk korban-korban yang telah meninggal, itu tanggung jawab siapa? Tadi Bapak bilang maksimal 8 ton dan minta kesadaran masyarakat untuk lewat jalan tambang khusus. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau jalan yang khusus itu rusak, terus lewat mana? Pertanyaannya, itu tugas siapa di jalan khusus? Apakah tugas penambang? Apakah tugas pemerintah?
atau tugas masyarakat? Kemudian terkait dengan jalan dan juga undang-undang yang sudah ditetapkan, Pak, sebenarnya solusinya adalah kalau peran pemerintah ini benar-benar melakukan apa yang menjadi kewajibannya, apalagi tadi sudah disebutkan sudah koordinasi dengan para penambang akan akan membangun kembali jalan-jalan khusus. Sebenarnya jalan khusus ini sudah dicanangkan pada tanggal 7 Januari 2019 dan peresmiannya tanggal 11 April 2009, begitu Pak ya? Benar Pak ya? Nah, sebenarnya mohon maaf kalau pengawasannya itu ketat kepada pejabat yang berwenang, sebelum jalan khusus tersebut rusak dan sebelum jalan kabupaten rusak hancur seperti itu, ketika ada kendaraan yang masuk jalan di jalan kabupaten yang bukan jalannya karena melebihi tonase tadi kata Bapak, seharusnya mohon maaf ditegur dari awal. Mungkin itu dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mungkin dari LSM Mas Guntur ada menambahkan, nanti biar dinas juga menjawab sekalian. Jadi perlu penambahan. Gongnya nanti Pak Dewan. Terima kasih Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya, para pejabat birokrasi publik. Lama Anda ketemu dengan fan Jagong Lumajang, Mas Guntur. Tepuk tangan dong untuk. Sudah diperkenalkan diri rupanya saya, jadi nggak mau kenal diri lagi saya. Karena wajah-wajahnya sudah gak asing, Pak Tris juga gak asing lagi. Pak Bowo, Jin Pak. Setelah saya diundang untuk membahas masalah pertambangan ini, sebenarnya isunya ini sudah agak lama ya, agak menggelitik saya. Tadi sudah disampaikan jelas oleh Pak Bowo tentang kewenangan, ada juga dari Pak Rohim tentang, ya ini buat saya Pak Bowo tadi sudah menyampaikan bahwa jalan khusus tadi dikelola oleh perorangan atau perseroan dan sebagainya. Ya, saya maklumi sebenarnya perannya kawan-kawan Bina Marga. Kalau nggak ada anggaran ya apanya mau dibangun kan gitu ya, istilahnya kan begitu. Kalau nggak ada instruksi ya nggak akan bangun kan gitu. Nah, permasalahan jalan rusak yang ada di wilayah selatan kan nggak seheboh yang ketika Pak Bupati sidak. Ini kan gongnya saja. Sebelumnya sudah terjadi gitu ya. Saya melihat sih tidak cukup satu permasalahan, tetapi banyak permasalahan yang terjadi. Pak Bowo tadi bilang kesadaran masyarakat, Pak Rohim tadi bilang petugasnya mana gitu, tanggung jawab siapa gitu. Dalam aturannya sudah jelas dalam perda ya, sudah disampaikan ada perdanya tentang bagaimana pengelolaan jalan daerah. Kewenangannya siapa untuk jalan desa itu? Jalan desa itu sebenarnya anggaran dari Pemkab, pengelolanya adalah desa kan gitu ya. Kalau memang nggak ada duitnya, maka desa memiliki kewenangan untuk mengupayakan penganggaran untuk perbaikan itu. Jadi sebenarnya desa mengupayakan, tetapi ketika desa kemarin ketika ada portal-portal, saya nggak tahu portal-portal ini ada yang ternyata dimanfaatkan oleh sebagian kelompok untuk kepentingan diri sendiri, apakah disetorkan kepada pemerintah desa untuk dalam rangka perencanaan pembangunan ini jalan kabupaten, jalan desa yang diliwati oleh, kan ini permasalahan jalan rusak tidak hanya kabupaten. Kebetulan Pak Bupati kan masuknya sidaknya kabupaten saja kan gitu ya. Ya, sidaknya. Ya ini ada saksi hidup dari almarhum Pak Salim Kancil. Sudah terjadi. Ini hanya kebetulan isunya terangkat oleh sidak Pak Bupati. Nah kebetulan kita punya bupati yang memang senang viral, jadi ya kawan-kawan ya harus SKPD-nya harus siap-siap aja gitu ya.
Siap-siap. Tapi dengan begitu kan kesadaran masyarakat juga bertambah juga. Ya, tadi Pak Bowo menyampaikan diminta kesadaran masyarakat. Masyarakat kan ada banyak, ada masyarakat terdampak, ada masyarakat pelaku usaha. Yang diminta kesadaran ini yang mana dulu ini? Kalau Pak Rohim tadi kan kayaknya mewakili masyarakat yang terdampak. Kesadaran apa sebenarnya yang diminta oleh masyarakat terdampak? Kalau masyarakat terdampak ini ya mintanya nuntut supaya jalan bagus, supaya nggak ada debu lagi. Yang diminta oleh Pak Bowo sebenarnya tadi kawan-kawan adalah kesadaran dari penambang pasir. Cuma Pak Bowo tidak mau mengerucut sebenarnya, karena yang pengusaha pasir itu sebenarnya pengusaha, bukan orang ecek-ecek ini. Pengusaha, orang yang punya kemampuan, orang apa ya, banyak di sana pengusaha-pengusaha yang punya duit kok. Tadi Pak Bowo bilang bahwa pasir Lumajang tertinggi, terbagus ya Pak ya, Lumajang terbagus. PAD-nya yang nggak bagus. Wah ini luar biasa ya. Pak Trisno sudah senyum-senyum ini di ujung. PAD-nya yang nggak bagus. Ya, harusnya yang diceritakan kawan-kawan dari BPRD ini. Nanti diwakili dari Pak Ekonomi nanti bisa menjelaskan. Ada satu catatan ini. Banyak kebocoran, banyak dari kawan-kawan nanti bagian pengawasan restribusi di sana. Bagaimana SKB pasir, ya SKB pasir yang harusnya berapa 25.000 Pak ya, karena tidak ada pengawasan maka ditulisnya tanah grosok yang hanya 13.000, sudah 12.000 selisihnya kali. Artinya ada manipulasi dalam retribusi pajak. Nah kan Pak Ansur sendiri yang bilang, saya belum ini. Kalau sudah ada grosok ditulis, ya kami temukan seperti model seperti itu. Artinya apa? Loh, apakah ada pengawas? Ada. Nanti kawan-kawan dari SKPD yang bersangkutan di bidang pengawasan anak buahnya yang bagian pengawasan tolong disidak ulang itu. Jangan kawan-kawan yang bagian jalan aja. Kawan-kawan yang bertanggung jawab tentang pengawasan untuk ini kan sirkulasi, Pak. Jadi seakan-akan jalan rusak ini hanya urusan dengan tonase, urusan dengan lebih luas daripada jalan ya sebenarnya. Ada masalah perawatan juga yang dikelola oleh Bina Marga. Kalau pemerintah kabupaten punya anggaran, punya duit dari PAD itu yang memang intent dari pemasukan restribusi pasir sangat cukup untuk membackup itu, saya kira rusak tempel, rusak perbaiki, tidak ada lagi sampai parah begitu. Setuju nggak Pak Prabowo? Tergantung setuju enggak, Pak? Nanti tergantung dari bidang ekonomi. Kalau bidang ekonomi merintah terus perbaiki Pak, ini duitnya, saya kira seneng-seneng aja orang Bina Marga. Siap Pak ya? Siap. Sudah dapat pemerintah begitu, anggaran ada, sudah memang itu meresahkan rakyat, komplain sudah ada, apa yang mau ditunggu? Jangan alasan lagi corona lagi nanti akhirnya. Iya. Nah sampai sekarang karena PAD restribusi itu kan tidak ada pengaruh corona Pak. Kalau di proyek-proyek nasional juga tutup kan ada pengaruh juga. Kan nasional itu, kita bicara Lumajang saja. Tetap jalan juga ya? Jalan juga, saya kemarin turun ke lapangan. Nanti Pak Trisno lah yang kemarin sudah ke sana itu. Oh, iya. Dalam musim corona bagaimana temuan Iya. Pak Trisno tentang SKP itu. Oke. Jadi perhatian saya kepada ya semuanya bertanggung jawab. Pemerintah tidak bisa nyalakan masyarakatnya yang harus minta pengertiannya. Masyarakat juga saling tuding juga. Ya, ini harus semuanya bersatu padu. Permasalahannya dari semuanya pada salah ya jadi aku gitu ya. Iya. Semuanya punya titik kelemahan, bukan salah. Yang satu lagi tentang pengajuan UPL. Pengajuan? Iya. Ya nanti Pak. AMDAL bagaimana? Jadi tadi sudah disepakati tadi kata Pak Bowo. Penggunaan alat berat ini menjadi masalah juga. Bagaimana perizinan satu tambang itu, satu usaha maksimalnya 2 alat berat Pak ya, 2 alat berat ya. Tapi ternyata di lapangan satu usaha bisa memiliki 6 alat berat. Banyak alat berat malah katanya. Nah, tonase. Apa sinyalnya tonase itu kan tidak bisa dilihat dari mata. Ini truk ini membawa lebih muatan, tidak bisa Pak. Masyarakat bagaimana cara mengawasinya? Tidak bisa juga. Ya kembali kepada pemerintah yang berwenang, siapa yang mau yang memiliki akses di bidang pengawasan tentang tonase itu mulai dari itu. Jangan tambang menuju ke timbangan, dulu kan timbangannya di mana Lempeni sana. Ya.
Dari tambang luar dari sana menuju ke Limpeni berapa kilometer yang sudah dilewati. Ya. Jadi yang dilindungi kan jalan nasional saja. Jalan kabupaten sama desa kan tidak ada pengawasannya. Iya. Sudah dilewati otonase. Nah ini iya kan yang over tonase sudah dilewati. Timbangan baru ada di jalan nasional. Nah nanti biar ini bagaimana konsepnya kawan-kawan dari birokrat menyikapi ini. Nasional kan selamat karena timbangan di situ. Resikonya apa kalau over tonase? Bongkar, ada kebijakan di sana. Diturunkan tonasenya atau apapun itu kan. Tetapi tindakannya kan di jalan nasional, di jalan kabupaten sama desa atau di tempat tambangnya sendiri. Apakah ada cara mereka mengetahui ini over tonase atau tidak? Kan begitu. Jadi ini yang yang menjadi permasalahan banyak sekali terkait pengusaha juga bermasalah. Kalau masyarakat kan dampak ya, dampak. Masyarakat ini dampak. Saya kira itu Pak Mansur materinya kan baru ini. Nanti saya menunggu yang lain jadi. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bang Guntur. Jadi bagaimana mungkin dari perekonomian melihat adanya pengawasan yang lemah ini menyebab apakah benar PAD tambang kita merosot dikarenakan pengawasan yang lemah? Barangkali bisa dijelaskan. Monggo waktu dan tempat. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Moderator dan Bapak-Bapak yang lain yang ada di hadir pada acara Jagong Lumajang. Berkaitan dengan kepemerintahan tadi mengenai jalan secara teknis sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman dari PU. Di dalam kegiatan pemerintahan Niko Bapak, tentunya kita mengikuti ketentuan yang berlaku, di mana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini yang menjadi pokoknya dalam permasalahan pertambangan Niko, bahwa urusan pertambangan adalah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Jadi mulai perizinan sampai dengan pengawasannya, di mana di situ ada inspektur tambang yang memiliki kewenangan untuk pengawasan. Nah, salah satu yang menjadi kewajiban penambang sesuai ketentuan adalah penyediaan jalan untuk pertambangan, akses pertambangan. Ini yang ya kemarin kita saksikan bersama, sempat viral, sempat rame dengan adanya kejadian di Desa Kalibendo. Jadi memang untuk kegiatan pertambangan Niko memang menjadi kewajiban penambang untuk menyediakan akses perjalanan jalan tambang. Namun demikian tentunya ini juga tidak menutup kemungkinan adanya di situ bahwa akses jalan tambang juga melewati akses jalan umum, baik itu jalan desa, jalan kabupaten maupun jalan provinsi, di mana disinilah terjadi adanya keruwetan kepentingan perbedaan kepentingan antara masyarakat umum yang kita katakan non pertambangan dan mereka yang bergerak di bidang pertambangan. Betul, kami setuju apa yang disampaikan oleh Pak Guntur tadi, bahwa ini butuh kesadaran semua pihak untuk dapat melaksanakan segala sesuatunya berkaitan dengan ini adalah sesuai dengan porsinya masing-masing, di mana di dalam hal ini kewajiban bagi penambang ini sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi termasuk penggunaan jalan tambang dan lain-lain, termasuk penggunaan angkutan tambang, tonase dan lain-lain ini sudah diatur sedemikian rupa. Nah, dari kegiatan penambangan tersebut tentunya ada sisi positif dan negatif. Kenapa diatur sedemikian rupa kegiatan penambangan itu? Tentunya ini karena penambangan ini berdampak terhadap lingkungan dan lain-lain,
sehingga ada ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan. Ketat sebenarnya Bapak, ada ketentuan-ketentuan di mana itu menjadi kewenangan dari inspektur tambang untuk provinsi, ya? melihat ke situ. Nah, sedangkan di sisi yang lain tadi sempat disinggung mengenai pendapatan, ya memang satu sisi kegiatan penambangan ini memberikan pendapatan kontribusi kepada masyarakat, baik kontribusi PDRB secara keseluruhan maupun kontribusi PAD. Jadi kontribusi PAD selama ini ya mungkin Bapak dari DPR sudah paham bagaimana target-target pendapatan yang ada selama ini juga tidak terpenuhi. Ini tapi belum viral ya. Ini banyak hal yang menyebabkan tersebut. Salah satunya adalah kepatuhan teman-teman penambang terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk pembayaran pajak. Mohon izin. Namun demikian, selain pendapatan asli daerah, tentunya ini kan juga ada multiplier effect ke sektor perekonomian yang lain, di mana banyak masyarakat yang juga penghidupannya juga banyak terbantu dengan adanya kegiatan penambang ini. Contohnya di desa-desa mungkin ada warung dan lain-lain yang tumbuh di sana. Nah ini menjadi dilematis Bapak, kegiatan pertambangan ini tidak hanya di Lumajang, di seluruh Indonesia juga terjadi seperti ini. Mungkin bisa dijelaskan Bapak tadi terkait dengan pengawasan pertambangannya, yang mana itu dari pusat, ada inspektur tambang seperti itu ya. Yang kita tanyakan juga bagaimana pengawasannya masuk ke jalan kabupaten, apakah ini dari pusat atau dari kabupaten gitu kan. Misalnya ada truk lewat seperti itu yang didiskusikan hari ini kan, bagaimana truk lewat, apakah itu harus nunggu dari Jawa Timur atau dari Jakarta, atau Lumajang sendiri berwenang untuk mengarahkan ke jalan khusus gitu. Memang seperti kami sampaikan di awal bahwa memang kegiatan di pemerintahan menikah tersegmen Bapak, tersegmen, ada punya tugas dan pokok dan fungsi masing-masing, di mana secara umum pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ini, baik mulai tata cara penambangannya dan lain-lain sampai dengan transportasi, pengangkutan, secara umum pengawasan ini dilakukan oleh inspektur tambang. Secara umumnya ya. Apabila di situ inspektur tambang menemukan ada sesuatu hal yang itu merupakan pelanggaran, bisa pelanggaran ringan ataupun berat. Kalaupun berat, jadi ada mekanisme mereka mulai memberikan teguran, peringatan sampai dengan penutupan tambang. Ini menjadi kewenangan inspektur tambang. Adapun kalau di pertambangannya, kalau di angkutan jalannya itu tetap kewenangan inspektur tambang pusat atau kewenangan di Sub atau di daerah Lumajang? Nah, kalau berkaitan dengan kira-kira ke jalan tambangnya, transportasi yang ada di sini, tentunya kewenangan itu ada pada Dinas Perhubungan dan Kepolisian gitu. Di Lumajang ya tentunya. Ya, artinya berkaitan dengan tonase berkaitan dengan kelengkapan surat-surat dan yang harus dibawa, ini tentunya berkaitan dengan dua institusi tersebut. Mungkin ini sementara yang kami sampaikan. Terus berkaitan dengan PAD, yaitu tadi bukan kewenangan kami di sini, memang ada betul ada BPRD di sini. Untuk sementara tahun 2019 saja sebagai ukuran berapa kira-kira pendapatan asli daerah pertambangan atau pasir Lumajang? Mungkin bisa secara umum. 10. Jadi dari target 30 kalau nggak 11. Nah, dari target 37 ini baru terpenuhi sekitar 10. Pak Tris hafal kan? Berarti kurang dari separuh ya. Nah, itu tadi. Jadi penerimaan PAD kita kurang dari itu. Sementara ya nun sewu untuk anggaran belanja perbaikan jalan, sarana prasarana tentunya nilainya jauh lebih dari itu. Jadi ya, ini kalau dari sisi PAD memang tidak sepadan Bapak. Makanya ini yang kami mendorong terus bagaimana kesadaran teman-teman
pemilik izin tambang ini untuk